Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Sepak bola Indonesia berduka. Kenangan manis Rizky Ridho tentang Bejo Sugiantoro. Wahyu Prasetyo bersinar lawan Australia. Masa depan cerah bek Garuda di era Patrick Kluivert. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Sepak bola Indonesia tengah dirundung duka mendalam. Salah satu legenda besar, Bejo Sugiantoro, telah berpulang ke hadirat Sang Pencipta pada Selasa, 25 Februari 2025. Kepergiannya meninggalkan luka yang dalam, tidak hanya bagi keluarga dan sahabat, tetapi juga bagi dunia sepak bola Indonesia. Sosok yang dikenal sebagai mantan bek tangguh Timnas Indonesia dan ikon Persebaya Surabaya ini pergi untuk selamanya, meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi generasi pemain muda. Bejo Sugiantoro bukan sekadar pemain hebat yang dikenal dengan ketangguhan dan kecerdasannya dalam membaca permainan. Ia juga seorang mentor, seorang guru yang dengan tulus membagikan ilmu dan pengalamannya kepada para pemain muda yang berusaha merintis karir di dunia sepak bola profesional. Salah satu murid yang sangat merasakan didikannya adalah Rizky Ridho, bek muda Timnas Indonesia yang kini membela Persija Jakarta. Rizky Ridho mengenang sosok Bejo Sugiantoro tidak hanya sebagai pelatih yang tegas dalam mengasah kemampuan taktik dan teknik, tetapi juga sebagai sosok ayah yang penuh kasih. Bagi Rizky, Bejo Sugiantoro adalah sosok panutan yang menanamkan nilai-nilai kehidupan yang jauh melampaui sepak bola. Nilai-nilai inilah yang membantu Rizky tidak hanya berkembang menjadi pemain hebat, tetapi juga menjadi pribadi yang baik di luar lapangan. Rizky Ridho pertama kali merasakan didikan Bejo Sugiantoro saat bergabung dengan Persebaya pada tahun 2020. Saat itu, Rizky masih muda dan belum berpengalaman. Bejo Sugiantoro hadir sebagai sosok yang tidak hanya mengajarkan cara bertahan yang kokoh di lapangan, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga sikap dan karakter. Ia selalu berpesan agar Rizky tetap rendah hati, disiplin dalam beribadah, dan menjaga sikap baik kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang mungkin bersikap tidak baik. Mengenang nasihat sang mentor, Rizky Ridho menuliskan pesan haru dalam bahasa Jawa di akun Instagram pribadinya. Tulisan itu memiliki makna yang dalam. Anda adalah orang baik bah. Anda yang selalu berpesan kepada saya untuk menjaga attitude, menjaga sholat dimanapun. Jangan menyakiti orang walaupun orang itu berperilaku buruk kepada kita. Jadilah orang yang baik nak. Kalimat ini menggambarkan betapa besar pengaruh Bejo Sugiantoro dalam membentuk karakter Rizky Ridho, tidak hanya sebagai pemain sepak bola, tetapi juga sebagai manusia yang berakhlak mulia. Selain menanamkan nilai kehidupan, Bejo Sugiantoro juga dikenal sebagai pelatih yang sangat peduli dengan perkembangan mentalitas pemain muda. Ia selalu menekankan pentingnya memiliki mental pantang menyerah, kerja keras, dan disiplin tinggi. Bejo tahu betul bahwa bakat saja tidak cukup untuk membawa seorang pemain mencapai puncak karir. Dibutuhkan tekad kuat dan dedikasi tanpa henti untuk bersaing di level tertinggi. Nilai-nilai inilah yang terus dipegang teguh oleh Rizky Ridho dalam perjalanan karirnya. Berkat bimbingan dan inspirasi dari sang mentor, Rizky mampu bersaing dan meraih kesuksesan di level tertinggi, baik di Liga Domestik bersama Persija Jakarta maupun di kancah internasional bersama Timnas Indonesia. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari peran besar Bejo Sugiantoro dalam membentuk mentalitas juara pada diri Rizky Ridho. Tidak hanya dari segi mentalitas, Rizky Ridho juga banyak terinspirasi dari cara Bejo Sugiantoro menjaga penampilannya. Bejo dikenal sebagai sosok yang selalu tampil rapi saat berada di lapangan. Ia selalu memasukkan jerseynya ke dalam celana dan menjaga rambutnya tetap pendek rapi. Gaya ini bukan sekadar soal penampilan, tetapi mencerminkan sikap disiplin dan profesionalisme yang tinggi. Terinspirasi dari gaya sang mentor, Rizky Ridho pun meniru kebiasaan ini. Ia merasa bahwa kenyamanan dalam bermain juga berkaitan erat dengan penampilan yang rapi. Bahkan, Rizky sempat mengungkapkan bahwa jika jerseynya terlepas dari celana saat bertanding, ia akan segera memasukkannya kembali karena merasa tidak nyaman bermain dalam kondisi yang berantakan. Kebiasaan sederhana ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Bejo Sugiantoro dalam membentuk karakter Rizky, tidak hanya dalam hal teknik bermain, tetapi juga dalam sikap dan penampilan sebagai seorang profesional. Kepergian Bejo Sugiantoro tentu menjadi kehilangan besar bagi sepak bola Indonesia. Namun, warisan yang ia tinggalkan akan selalu hidup dalam diri para pemain yang pernah merasakan didikannya. Seperti yang dirasakan oleh Rizky Ridho, nasihat dan ajaran Bejo akan terus menjadi pedoman dalam menjalani karir dan kehidupan.
Bagi Rizky, Bejo Sugiantoro adalah lebih dari sekadar pelatih atau mentor. Ia adalah sosok ayah yang selalu mengayomi, memberikan semangat, dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang penuh makna. Warisan inilah yang akan selalu terpatri dalam hati Rizky Ridho dan para pemain lainnya yang pernah merasakan didikan sang legenda. Selamat jalan, Bejo Sugiantoro. Semangat dan nilai-nilai yang telah engkau tanamkan akan terus hidup dalam diri generasi penerus sepak bola Indonesia. Engkau mungkin telah pergi, namun inspirasimu akan terus mengalir dalam setiap langkah para pemain yang pernah engkau bimbing. Terima kasih atas segala dedikasi dan pengabdianmu untuk sepak bola Indonesia. Selamat jalan, legenda. Wahyu Prasetyo bersinar lawan Australia. Masa depan cerah bek Garuda di era Patrick Kluivert. Wahyu Prasetyo kembali menjadi sorotan setelah tampil solid dalam laga leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno. Meski hanya tampil beberapa menit sebagai pemain pengganti, aksinya di lini belakang timnas Indonesia membuktikan bahwa ia bukan sekadar pelengkap. Performa impresif ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, akankah Patrick Kluivert kembali memanggilnya untuk leg kedua di Australia pada Maret mendatang? Wahyu baru masuk pada menit ke-86 saat Indonesia sedang berjuang mempertahankan skor imbang 1-1. Kondisi lapangan yang tegang tidak membuatnya gugup. Justru, ia tampil sangat tenang dalam menghadapi tekanan dari barisan penyerang Australia yang terkenal tajam. Salah satu momen krusial adalah saat ia berhasil menggagalkan peluang emas Jamie McLaren, striker utama Socceroos yang dikenal tajam dalam menyelesaikan peluang di kotak penalti. Tidak hanya sekali, Wahyu juga melakukan intervensi penting yang mematahkan serangan cepat dari sayap Australia. Visi bermainnya yang matang dan kemampuannya membaca pergerakan lawan membuat lini belakang Indonesia lebih kokoh di menit-menit akhir pertandingan. Berkat kontribusinya, Garuda berhasil mengamankan hasil imbang dan menjaga asa untuk lolos ke babak berikutnya. Yang menarik, penampilan singkat Wahyu ternyata dibarengi dengan statistik yang tidak main-main. Ia mencatatkan 2 tackle sukses yang bersih, 1 intercept yang memotong umpan berbahaya, serta 1 clearance krusial yang menyelamatkan gawang dari ancaman gol di menit-menit akhir. Efektivitas dan ketenangannya dalam bertahan membuat para pengamat sepak bola Indonesia memberikan pujian tinggi. Bahkan, banyak yang menilai bahwa kehadiran Wahyu menambah stabilitas pertahanan timnas Indonesia di momen krusial pertandingan. Hasil imbang 1-1 ini sangat berarti bagi timnas Indonesia. Selain menjaga peluang untuk lolos ke babak selanjutnya, hasil ini juga menjadi sinyal bahwa Garuda mampu bersaing dengan tim kuat seperti Australia. Dengan leg kedua yang akan digelar di kandang Australia, Patrick Kluivert jelas membutuhkan pemain bertahan yang tangguh dan tidak mudah panik di bawah tekanan. Dan Wahyu Prasetyo tampaknya sudah membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan kesempatan itu. Jika menilik perjalanan karir Wahyu, tidak mengherankan jika ia bisa tampil matang meski masih muda. Debutnya bersama timnas Indonesia terjadi pada September 2023 dalam laga persahabatan melawan Turkmenistan. Saat itu, ia langsung menunjukkan ketangguhan dan ketenangan sebagai bek tengah. Penampilannya yang solid membuat Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia saat itu, memberinya kesempatan lagi saat melawan Libya dan Australia dalam pertandingan persahabatan. Pada laga melawan Australia di era Shin Tae-yong, Wahyu diberikan kepercayaan untuk menggantikan peran Sandy Walsh yang mengalami cedera. Tidak disangka, Wahyu tampil gemilang dan membantu Indonesia menjaga clean sheet dengan skor akhir 0-0. Ia bahkan sukses membuat Sam Silvera, winger cepat Australia, frustrasi dan tidak bisa mengembangkan permainannya. Sejak saat itu, nama Wahyu mulai dikenal sebagai bek masa depan Indonesia. Kini, di bawah asuhan Patrick Kluivert, Wahyu Prasetyo kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Kluivert dikenal sebagai pelatih yang gemar memberikan kesempatan pada pemain muda yang berbakat dan memiliki potensi besar. Melihat ketenangan dan kualitas bertahan Wahyu dalam waktu singkat melawan Australia, Kluivert diyakini akan mempertimbangkan namanya untuk leg kedua nanti. Kehadiran Patrick Kluivert di timnas Indonesia membawa angin segar, terutama bagi pemain-pemain muda yang haus pengalaman. Dengan gaya bermain yang modern dan filosofi menyerang, Kluivert membutuhkan pemain bertahan yang tidak hanya kuat dalam duel fisik, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan. Kualitas ini sudah ditunjukkan Wahyu dalam beberapa penampilannya bersama Garuda. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.